Penyebab umum terjadinya Perang Puputan Jagaraga adalah karena adanya hak tawan karang yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali, yaitu yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan Bali berhak merampas dan menyita barang-barang dan kapal-kapal yang terdampar dan kandas di wilayah perairan Pulau Bali. Lalu diperparah karena disebabkan oleh ketidaktaatannya Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai atas kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Perang Puputan Jagaraga terjadi pada tahun 1848 sampai dengan 1849. Perang ini terjadi di Bali, tepatnya di desa Jagaraga. Tokoh utama pemimpin rakyat Bali dalam Perang Puputan Jagaraga adalah I Gusti Ketut Jelantik. Beliau adalah seorang patih agung yang juga menjadi wakil raja dari Kerajaan Buleleng. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng. I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Setelah Perang Buleleng berakhir, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Kenapa setelah pemimpinnya mati atau wafat peperangan ini berakhir? Karena setelah kematian dari I Gusti Ketut Jelantik, banyak dari para pengikutnya yang merasa kehilangan sosok pemimpin. Sedangkan raja-raja Bali setelahnya, banyak yang mengalami kemunduran sehingga Bali dapat dikuasai dengan mudah. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan. Bagaimana proses terjadinya perlawanan dalam Perang Puputan Jagaraga? Perang Puputan Jagaraga pertama. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda melakukan penyerbuan melalui Pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang yang dilengkapi dengan meriam. Dalam aksi ini, sebanyak 250 orang serdadu Belanda tewas. Hal ini menandai kekalahan Belanda pada Perang Jagaraga pertama. Faktor yang mempengaruhi kemenangan pada Perang Jagaraga pertama yaitu adanya jiwa patriotisme prajurit Jagaraga, menaati perintah perang I Gusti Ketut Jelantik, melakukan serangan terpadu dengan tangguh dan kuat, dapat menggunakan senjata bas atau badilbas berupa meriam tradisional yang diletakkan di benteng utama, dan yang terakhir siasat perang berjalan sesuai rencana. Perang Puputan Jagaraga kedua. Setelah kemenangan Perang Jagaraga pertama, I Gusti Ketut Jelantik menyadari bahwa Belanda akan melakukan pembalasan. Untuk itu, I Gusti Ketut Jelantik kembali mempersiapkan pasukannya dengan meningkatkan logistik dan peralatan perang, melakukan latihan, selalu waspada, dan tentunya membuat rencana baru. Namun sayangnya, pimpinan perang Belanda Jenderal Michiels dan Letkol Kadebrouw yang memiliki kekuatan 60 kapal dan senjata modern lengkap, sudah mengirim pasukan khusus untuk mengintai strategi Jagaraga. Saat Belanda sampai di Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Sangsit, I Gusti Ketut Jelantik langsung menuju pelabuhan untuk melakukan perdamaian dengan Belanda. Namun, Belanda sudah mengetahui siasatnya itu. I Gusti Ketut Jelantik dan patih kerajaan Buleleng tetap melanjutkan perlawanan. Ia memindahkan tempat perlawanan ke daerah yang berpusat di Jagaraga. Pertempuran kembali terjadi dan Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Benteng Jagaraga ditembaki meriam dan korban pun berjatuhan. Namun, semangat rakyat Bali dalam satu kesatuan Laskar Jagaraga tidak pudar. Sayangnya, perang akhirnya dimenangkan oleh Belanda pada April 1849. Dampak setelah berakhirnya Perang Jagaraga. Dampak yang terjadi setelah berakhirnya perlawanan adalah semua pasukan Jagaraga gugur dan benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 19 April 1849. Sejak saat itu Belanda berhasil menguasai Bali Utara.